Luar biasa. Iya Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mengadakan lanjutan petang Pentakosta. Ini petang Pentakosta kita keberapa ya? Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Menyembah Kristus Tuhan. Baik, kedua Bapak-bapak. Pada dirimu dan hatimu kepadanya. Tuhankanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ya, wanitanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Mulia yang menjadikan kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Raymond dan Ibu Novita yang sudah membuka hati dan pintu rumahnya untuk kami beribadah di sini. Biar Tuhan memberkati mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau apa ibuku, penolongku, diurus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir. Hadir untuk Roh Tuhan. Buka hati pendengarmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Silakan Bapak. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Di saat ini, dalam persekutuan ini, kami pun menghadap hadirat-Mu. Kami bersama-sama merenungkan bagian dari firman. Kiranya Roh-Mu campur tangan, sehingga kami boleh menghadirkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian pula dengan hamba-Mu ini, kiranya Tuhan berkenan, sehingga firman-Mu boleh hadir dalam kehidupan kami. Amin. Buku bagian 1 Korintus pasal 13 ayat 4-nya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kemudian Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18 dengan judul perikop yang diberikan adalah hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan
Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian jauh bagian firman Tuhan. Kiranya yang berbahagia kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam rasa iri dengki itu, di dalam kehidupan setiap manusia. Dalam bagian firman Tuhan yang barusan kita baca 1 Korintus tadi, di situ memunculkan pengertian bahwa ada awalnya orang-orang jemaat yang memegahkan diri terhadap apa yang dimilikinya, terhadap apa yang dipunyai kepada jemaat yang lain, sehingga kehidupan jemaat terbagi-bagi ataupun terkelompok-kelompok. Kehidupan pun menjadi tidak harmonis karena ada sikap-sikap yang meninggikan diri, dan hal itu muncul ketika kecemburuan dari hati dari orang atau kelompok-kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain, sehingga kehidupan jemaat mula-mula di abad awal-awal, jemaat perdana Kristen menjadi tidak harmonis, penuh rasa curiga, penuh udah pikiran-pikiran jelek aja terhadap orang atau pribadi yang lain, sehingga bekerja. Oh sama ya Bu Mariani? Aceh, iya saya Aceh Utara. Aceh juga ya Bu ya? Lahirnya doang. Oh lahirnya doang. Di sana Bu? Aceh ada. Oh di sini. Oh. Aceh Tenggara. Lahir dong, nebeng. Iya, nah setelah selesai kuliah saya bekerja di BUMN karena zaman dulu itu biasanya KKN lah kan gitu ya. Kalau orang tuanya ada, pasti ada anaknya bisa masuk satu. Dan contohnya saya sendiri gitu ya. Nah, setelah selesai kuliah dengan energi, dengan PD ya, saya bekerja di manajer sementara ya, pejabat sementara lah gitu. Dengan usia saya kalau nggak salah itu masih 23 tahun. Jadi saya diminta untuk menggantikannya sementara. Nah, kebetulan yang meminta saya ini adalah pimpinan kebun. Pimpinan kebun itu ada pimpinan tertinggi ya di perkebunan itu, ada namanya administrator ya, administrator. Saya diminta untuk menggantikannya. Nah, saya itu tidak ada pengalaman, tapi saya percaya diri sekali. Kemudian bapak saya selalu mendukung. Jangan takut, jalanin. Setelah saya jalanin, itu orang-orang yang lama di dalam. Kebetulan di Aceh itu kan mayoritas Islam lah ya. Kita itu Kristennya 1-2. Nah sebelum saya teruskan, kebetulan bapak saya di situ di Kristen tidak bisa naik sama sekali itu, mentok di situ, nggak bisa lagi naik di atas lagi untuk naik jabatan. Ada sebenarnya dicari duit, ya duit, ya pasti gitu. Rame-rame saya dijatuhkan, tapi saya nggak pernah takut. Saya jatuh, benar. Saya dipindahkan, bukan dipindahkan jabatan aja. Saya dipindah langsung ke di tempat kantor besarnya dan duduk di tempat yang tidak menurut saya tidak berkualitas sama sekali, Tapi saya nggak pernah ada rasa marah, dendam, nggak pernah ada. Saya jalanin semuanya. Saya jalanin sampai beberapa tahun kemudian, saya merasa ini nggak membuat saya menjadi maju. Nah sebenarnya tuh BUMN itu dulu itu jadi curhat kan. Ya lagi itu kan waktu zaman pacaran. Jadi pacaran itu saya 7 tahun. 7 tahun dari zamannya galau diputusin, akhirnya ketemu sama yang mau menerima saya padanya. Dan dulu susah sih, sampai sekarang juga susah. Jadi dulu susah dipandang sebelah mata. Ya itu sih.
cemburu ada. Saya sama anak saya dulu zaman pacaran tuh saya cemburu yang terlalu besar ya. Jadi saya itu dibilangnya tuh orangnya posesif. Jadi ketika saya pacaran sama Miss Anas, ya kan? Jadi dia punya teman dekat cowok. Saya selalu bilang, kamu pilih dia atau saya? Saya selalu zaman muda sih, maksudnya saya nggak mau pasangan saya atau saya ketika sudah komitmen itu punya sahabat dekat lawan jenis. Itu yang saya nggak suka. Jadi selalu saya itu ya beruntungnya misalnya itu memilih saya. Ya, itu kalau dari pacaran, tapi kalau di kerjaan juga sama sih. Maksudnya yang cemburu sama saya itu banyak sebenarnya. Jadi kan tekanan kerjaan juga kan banyak ya. Jadi pasti orang kan melihatnya tuh saya tuh enak-enak aja, tapi ketika di pekerjaan itu banyak teman saya ya, kebetulan saya kan dekat sama bos ya, tapi bukan penjilat ya. Saya tuh kalau ngomong sama bos saya selalu saya bilang resikonya seperti ini Pak, kalau Bapak melanjutkan silakan, saya bilang. Tapi banyak yang nggak suka sama saya karena apa? Karena mereka yang di situ pemain. Ya saya selalu bilang saya bukan ngaduin juga, tapi saya selalu menjaga bos saya supaya nggak kena dengan mereka ya. Orang yang nggak suka sama dia saya tahu juga. Jadi ya saya sih sebenarnya di kantor itu sebagai running bos. Jadi kalau cemburu menurut saya di pekerjaan tuh banyak. Jadi walaupun saya dipercaya, tapi banyak yang nggak suka dengan, ya katanya sih saya orangnya terlalu lempeng ya. Jadi ya semua ujung-ujungnya saya, jadi akhirnya banyak yang nggak suka dengan saya. Ya solusinya sih saya nggak bisa nutup mulut banyak orang, tapi saya tutup telinga saya aja sih, seperti itu. Kalau Berbahagialah Anas. ya terima kasih. Perjalanan kehidupan kita, kiranya itu semua senantiasa kita bawa dalam doa dan Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Kita akan menaikkan doa komitmen kita agar Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang kasih, dalam rangkaian persekutuan yang kami jalankan pada saat ini menjelang peringatan hadirnya Roh Kudus Pentakosta, kiranya Engkau senantiasa menunjukkan kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Komitmen terlebih dahulu kami naikkan doa kepada Ibu Tan Prenio yang saat ini dalam proses pemulihan dari sakit. Kiranya Engkau berkati usaha-usaha pemulihan yang dilakukan, biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupan Ibu dan saudara-saudara. Dalam doa komitmen ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya di dalam masa Pentakosta ini kami senantiasa hidup dalam kasih berbagai macam. Hatiku bilang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Mari kita tepuk tangan. Apinya terang
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. atas waktu yang diberikan, disempatkan untuk hadir. Terima kasih juga pelayanannya untuk Bapak kita Pak Habibah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Untuk tunggal kami juga ingin Tuhan melengkapi berkat jasmani di mana rumah di tempat ini, yaitu Bapak Raymond dan Ibu Lovita, telah menyediakan bagi kami semua. Kiranya Engkau Yesus sendiri yang menjamah, yang mengurapi, dan Engkau Yesus sendiri yang membalaskan berlipat wajahnya berkat-berkat yang telah disediakan bagi kami. Sekali lagi Tuhan, kami beringat kepada orang-orang saudara-saudara kami yang pada malam hari ini tidak dapat Tuhan atau belum sempat menikmati seperti yang Engkau telah sediakan bagi kami Tuhan. Kiranya berkat-Mu juga boleh melimpah bagi mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekali lagi sucikan kuduskan makanan yang akan kami santap ini untuk kesehatan kekuatan tubuh jasmani kami. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami sambut berkat-Mu dengan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya besok diharapkan kembali kedatangannya dan besok diadakan di gereja. Ya. Besok dengan tema waspada terhadap kesombongan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.